082113462074. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pelayanan dan kolaborasi interdisiplin. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional yang terdiri dari dokter, perawat, tim kesehatan lainnya, maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan untuk menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Pelayanan akan berfungsi baik jika terjadinya kontribusi dari anggota tim dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien sakit jiwa. Anggota tim pelayanan kesehatan terdiri dari pasien, dokter, perawat, fisioterapi, ahli gizi, pekerja sosial, manajer, dan apoteker. Oleh karena itu, tim kolaborasi interdisiplin hendaknya memiliki komunikasi yang efektif, bertanggung jawab, dan saling menghargai kepada anggota tim. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya dilanjutkan oleh saya. Secara integral, pasien adalah anggota tim yang paling penting. Partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan akan menambah kemungkinan suatu rencana menjadi efektif. Tercapainya tujuan kesehatan pasien yang optimal hanya dapat dicapai jika pasien sebagai pusat anggota tim. Karena dalam hal ini, pasien sakit jiwa tidak dapat berpikir dengan nalar dan pikiran yang rasional. Maka keluarga pasienlah yang dapat dijadikan pusat dari anggota tim. Di sana anggota tim dapat berkolaborasi dalam menentukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan. Apabila pasien sakit jiwa tidak memiliki keluarga terdekat, maka disinilah peran perawat dibutuhkan sebagai pusat anggota tim, karena perawatlah yang paling sering berkomunikasi dan kontak langsung dengan pasien selama 24 jam, sehingga perawatlah yang mengetahui semua masalah pasien dan banyak kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik dengan tim yang baik. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Erwin Julfit Manwaru dengan NIM 2113462080. Perawat adalah anggota membawa perspektif yang unik dalam interdisiplin tim. Perawat juga memfasilitasi dan membawa pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari praktik profesi kesehatan lainnya. Perawat berperan juga sebagai penghubung penting antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan. Dokter juga memiliki peran utama dalam mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Pada situasi ini, dokter menggunakan modalitas pengobatan seperti pemberian obat dan pembedahan. Mereka juga sering berkonsultasi dengan anggota tim lainnya, sebagaimana membuat referral pemberian pengobatan. Sekian. Saya Resiang Reni Lombal Soluan, Prodi D3 Prakam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1. Adapun materi yang saya bawa yaitu anggota tim kesehatan interdisiplin dalam dunia kesehatan. Yang pertama, dokter. Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin. Sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Yang kedua, pasien. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Yang ketiga, perawat adalah anggota pembawa perspektif yang unik di dalam interdisiplin fisioterapi. Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau menimbulkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Yang kelima, pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan
profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada individu, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan. Yang keenam, ahli gizi. Ahli gizi merupakan profesi khusus, yaitu seorang yang mengabdi diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui suatu pendidikan khusus. Yang ketujuh, manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Yang kedelapan, apoteker. Apoteker merupakan profesional di bidang kesehatan yang berperan dalam memberikan informasi tentang obat-obatan yang akan Anda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak. Elemen penting dalam mencapai kolaborasi efektif. Kolaborasi menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus bekerja dengan kompak dalam mencapai tujuan. Elemen penting untuk mencapai kolaborasi interdisiplin yang efektif diikuti kerjasama, asertivitas, tanggung jawab, komunikasi, kewenangan, dan koordinasi. Kerjasama adalah menghargai pendapat orang lain dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan. Ketegasan juga penting ketika individu dalam tim mendukung pendapat mereka dengan keyakinan. Tindakan asertif menjamin bahwa pendapatnya benar-benar didengar dan konsensus untuk dicapai. Tanggung jawab yang artinya mendukung suatu keputusan yang diperoleh dari hasil konsensus dan harus terlibat dalam pelaksanaannya. Komunikasi artinya bahwa setiap anggota bertanggung jawab untuk membagi informasi penting mengenai perawatan pasien sakit jiwa dan isu yang relevan untuk membuat keputusan klinis. Pemberian pertolongan artinya masing-masing anggota dapat memberikan tindakan pertolongan namun tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah disepakati. Kewenangan mencakup kemandirian anggota tim dalam batas kompetensinya. Koordinasi adalah efisiensi organisasi yang dibutuhkan dalam keperawatan pasien sakit jiwa, mengurangi duplikasi dan menjamin orang yang berkualifikasi dalam menyelesaikan permasalahan. Tujuan umum yang artinya setiap argumen atau tindakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk kesehatan pasien sakit jiwa. Kolaborasi juga berjalan dengan baik jika semua profesi mempunyai visi dan misi yang sama. Masing-masing profesi juga mengetahui batas-batasan pekerjaannya. Anggota profesi dapat bertukar informasi dengan baik, dan masing-masing profesi mengaku keahlian dari profesi lain yang tergabung dalam tim. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sandri Deli Manamani dengan NIM 2113462096. Di sini saya akan memaparkan tentang manfaat dan hambatan kolaborasi interdisiplin dalam pelayanan keperawatan jiwa. Kolaborasi didasarkan pada konsep tujuan umum, kontribusi praktisi profesional, kolegalitas, komunikasi, dan praktek yang difokuskan kepada pasien. Kolegalitas menekankan pada saling menghargai dan pendekatan profesional untuk masalah-masalah dalam tim daripada menyalahkan seseorang atau menghindari tanggung jawab. Beberapa tujuan kolaborasi interdisiplin dalam pelayanan keperawatan jiwa antara lain: yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, meningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohesivitas antara profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen, dan memahami orang lain. Nah, itulah beberapa tujuan kolaborasi interdisiplin dalam pelayanan keperawatan jiwa. Di sini saya juga akan menerangkan tentang hambatan dalam melakukan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Kolaborasi interdisiplin tidak selalu bisa dikembangkan dengan mudah. Ada banyak hambatan antara anggota interdisiplin
meliputi 1. Ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Nah, itulah hambatan dalam melakukan kolaborasi interdisiplin.